Halo, Baca Patah Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di... Wah, ini bukan edisi Hot News ya. Nah, kali ini kita di konten Cakap-Cakap Batam Pos. Nah, kali ini saya bercakap-cakap dengan salah satu orang yang sangat terkenal, famous di Batam. Nah, siapa dia? Nah, ini dia. Pak Ria Saptarika. Nah, anggota DPD RI dari Komite 3 ya Pak ya? Komite 3. Komite 3. Nah, Pak Ria ini berapa kali ya? Udah 2 kali ya Pak ya? 2 kali. Sudah ya. 2 kali. 2 kali. Dan bagi orang-orang yang mungkin sudah 10 atau 20 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, tahu Pak Ria dulu adalah Wakil Wali Kota Batam. Iya, betul-betul jauh. Nah, gimana nih Pak? Kita bincang apa nih? Nah, saya bincang banyak hal sih sebenarnya kan Bang. Iya. Karena Pak Ria ini membidangi Komite 3 tentang pendidikan. Iya. Dan berbagai hal. Kalau di DPRD itu mirip-mirip komisi air mata ya Pak ya. Komisi 4 ya. Komisi air mata gitu. Pokoknya ngurusin yang bukan yang apa ya, bukan ngurusin uang tapi ngurusin problem masyarakat gitu. Mendasar di masyarakat Iya. sebenarnya. Tapi sebelum sampai ke situ kita mungkin juga bertanya sedikit ke Pak Ria ya, bahwa ada yang bilang fungsi DPD itu seperti tak terlihat gitu loh gitu. Apa sih fungsi sebenarnya gitu kan? Wakil-wakil kita juga yang 4 orang di sana juga tidak begitu terlihat kinerjanya kan gitu. Atau memang secara aturan dan undang-undang dibatasi kayaknya memang. Kewenangannya gitu ya. Kewenangannya memang pihak-pihak lain nggak pengen ya. DPD itu pengen jadi kayak senator beneran kan. Kalau kita di Amerika kan DPD itu hampir mirip senator ya Pak. Yang powerful banget gitu. Dia punya anggaran, dia bisa merubah tempatnya atau bagaimana satu wilayah tempat dia mewakili ya Pak. Betul. Tapi kalau di sini kan mungkin secara aturan kita mungkin kayaknya kurang setengah hati ya. Atau itu yang akan dijelaskan gitu. Pak Ria nanti. Karena sebenarnya the real wakil rakyat itu ya DPD sebenarnya kan. Nggak ada mewakili partai betul-betul. Usungnya kan kalau cita-citanya kan nanti DPD inilah yang akan menjadi presiden, yang menjadi pemimpin. Karena dikumpulin kan benar-benar wakilnya masyarakat. Iya, baik. Tapi lebih jelasnya ya Pak Ria. Kalau kan kita baca-bacanya, beneran nggak sih sebenarnya gitu. Silakan Pak Ria. Silakan Bang. Ya baik. Kenapa tadi DPD RI terlihat atau kurang terlihat dibandingkan DPR dan dibandingkan yang lain? Ya memang DPD RI itu kan adalah lembaga legislasi. Nah, kalau lembaga legislasi tentu dia mengurusi tentang legislasi, artinya membuat undang-undang, merevisi undang-undang, dan melakukan pengawasan undang-undang. Dan satu lagi, karena DPD RI ini lahir pada saat reformasi lalu, di mana yang melahirkan itu adalah DPR juga, sudah barang tentu orang yang melahirkan ini tidak ingin DPD itu melampaui kewenangan dirinya gitu. Ya sehingga apa yang biasanya terlihat di masyarakat itu kan misalnya seperti anggota DPRD, anggota DPR RI, adanya sesuatu yang ditinggalkan dalam bentuk pembangunan dan lain-lain sebagainya. Atau dana dan lain-lain sebagainya. Nah itulah sehingga dia terlihat oleh masyarakat. Nah sedangkan DPD tidak memiliki sumber keuangan apapun. Pertama kita tidak membahas APBN. Padahal dengan APBN itu orang bisa menitipkan proyek, program dan lain-lain sebagainya. Baik yang semestinya ataupun sekedar misalnya meminta mitra kita kementerian memasukkan misalnya program tersebut. Nah, kita tidak memiliki itu sehingga tidak ada program yang bisa kita titipkan gitu. Nah, selain dari itu tadi bahwa anggota DPR memiliki dana konstituen, dana aspiratif, kita tidak sama sekali. Yang kita punyai salah satu-satunya hanyalah dana reses. Nah, dana reses itu adalah dana yang habis dipakai. Habis dipakai artinya dana reses itu itemnya adalah misalnya uang konsumsi, uang tenda misalnya, atau uang tempat, uang sound system, dan lain-lain. Dan itu pun artinya setiap misalnya dalam kurun waktu reses misalnya ada 18 kegiatan,
atau 20 kegiatan. Nah, sebanyak itulah yang kita miliki. Nah, cuma beruntungnya DPD RI itu dana itu bersifat lamsam gitu. Lamsam artinya sekali kita tanda tangani di kantor sejumlah 18 kegiatan, misalnya 20 kegiatan. Nah, 20-20-nya itu bisa kita kelola sendiri tanpa harus mengeluarkan kwitansi per setiap kegiatan. Nah, jadi tidak perlu setiap kegiatan itu kita kwitansi karena kita sudah tanda tangani penerimaan kita di kantor. Nah, itulah yang sehingga kita sedikit bisa memberikan bantuan. Bantuan itu tadi sumbernya dari mana? Dari dana reses. Dana reses seberapa besar sih gitu? Hanya kecil. Nah, jadi begitu. Kalau dilihat dari hal seperti itu, memang tidak nampak kerja DPD ini. Nah, tapi selama kurun waktu saya menjabat, alhamdulillah ada satu undang-undang yang disahkan, yakni Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa itu saya ikut membahasnya, dan selama itu juga artinya bahwa, dan setelah itu akhirnya disahkan, walaupun pada saat pengesahan saya tidak di bagian itu lagi. Nah, tapi saya ikut membahas itu. Dan Undang-Undang Desa itulah yang mengamanahkan setiap kepala desa mendapat 1 miliar setahun. Setahun, dan sekarang masih berlangsung begitu. Artinya, nah kalau mau dikatakan itu kunci sukses DPD RI, ya itulah satu-satunya. Ya, salah satunya. Dan sekarang ini yang sedang dibahas adalah Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Oh ya. Nah, kalau kita yang memang di Provinsi Kepulauan ini akan mendapatkan manfaat yang besar apabila Undang-Undang Provinsi Kepulauan itu disahkan. Nah, tapi walaupun Undang-Undang Provinsi Kepulauan itu sudah rampung, tapi sampai saat ini pemerintah dan DPR belum berkenan untuk mengesahkannya. Walaupun sudah kita masukkan di prolegnas nasional kemarin. Apa kendalanya kira-kira? Kenapa belum? Ya, yang saya lihat sih karena konsentrasi pemerintah sekarang kepada IKN. Sementara kalau undang-undang itu disahkan, ada porsi dana APBN yang mengalir ke provinsi-provinsi kepulauan yang ada 8 atau 9 kalau tidak salah. Nah, itu artinya akan menyedot dana APBN. Nah, itu yang nampaknya pemerintah tidak atau belum siap melakukannya. Nah, mudah-mudahan pada pergantian nanti kepemimpinan di pusat, mereka melihat bahwa Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini penting dan perlu. Nah, pada saat itu mudah-mudahan itu bisa disahkan gitu. Betul. Apa nilai plusnya misalnya untuk seperti daerah kita Provinsi Kepri yang memang betul-betul kepulauan gitu loh. Jika itu disahkan. Kalau disahkan mungkin ada poin-poin yang menarik untuk Kepri gitu. Iya, jadi ada persentase dana yang dibagikan pusat kepada Provinsi Kepulauan manakala sama seperti halnya dana desa tadi, manakala undang-undang ini disahkan. Ada persentase tadi, artinya ada persentase yang tetap, misalnya 5% atau 2% dari APBN. Nah, maka dan setiap provinsi kepulauan tersebut akan mendapatkan itu. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita kan selama ini luas provinsi kita lautannya 96%, betul. Sementara daratnya 4% saja. Nah, selama ini pembagian dana bagi hasil pusat dan daerah berdasarkan luas daratan kita yang cuma 4%. Luas daratan cuma 4%. Iya, jadi berapalah gitu ya. Iya, jadi betul, sangat betul. kecil. Sangat kecil sekali. Sangat kecil. Nah, diharapkan dengan Undang-Undang Provinsi Kepulauan tadi ada dana yang besar yang kita dapat dari pusat. Jadi ukurannya bukan hanya darat tapi laut juga gitu. Laut juga. Nah, apalagi kita di Provinsi Kepri ini kan bukan hanya kepulauan, tapi berbatasan juga dengan negara-negara tetangga, betul. Seperti Cina, lalu Vietnam, Thailand, dan bahkan Singapura, Malaysia. Bahkan sering terjadi illegal fishing di Laut Natuna Utara di sana.
Nah, itulah yang kita harapkan kelak kalau dana kita memadai, kita bisa mengawasi wilayah kita dengan baik begitu. Betul. Itu termasuk pengelolaan sumber daya alamnya juga nggak, yang kita tahu bahwa Kepri juga punya kekayaan luar biasa seperti Natuna, minyak dan segala macam, itu betul. diatur juga di Termasuk segala sesuatu yang ada di laut itu, termasuk kekayaan alam laut, termasuk tambang minyak dan lain sebagainya. Itu juga diatur di sana gitu. Baik. Kita kan punya anggota DPR RI ya. Iya. 4 juga ya, 4 juga ya dari Kepri. Harusnya tapi kalau ini aturan sangat bagus sekali ya, terutama untuk undang-undang provinsi kepulauan ini. Yang akan sedang dirancang itu ya, Bang? Iya. Nggak ada komunikasi selama ini dengan koordinasi atau gimana ya? Iya, kalau koordinasi supaya diperjuangkan betul di dewan itu kan gitu. Ya, sebenarnya kita ada pertemuan-pertemuan dan beberapa waktu yang lalu malah Provinsi Kepri ini ketua koordinator Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu selalunya semua DPR, DPD itu diundang pada setiap pertemuan-pertemuan itu. Dan ya biasanya memang anggota DPR jarang yang hadir gitu. Nah, sehingga kita membahas itu hanya di segelintir kita saja gitu. Dan memang saya rasa koordinasi antara DPR dan DPD bahkan belum terasa begitu. Belum terasa ya. Ya. Betul. Dan harapannya sebenarnya ya teman-teman di DPR yang lebih mendorong, karena yang mengesahkan itu adalah DPR gitu. Betul. DPD, nah salah satu kelemahan DPD lagi, DPD tidak ikut mengesahkan. Tidak bisa mengesahkan. Hanya bisa mengusulkan gitu ya, Bang. Iya, hanya bisa membahas dan mengusulkan kan. Membahas gitu ya, dan tidak mengesahkan. Yang mengesahkan adalah DPR. Berarti kita punya 4 wakil loh di sini itu. Berarti secara ini Pak, secara fungsi pun DPD posisinya tak kokoh-kokoh amat ya Pak. Iya, tak betul. Terlalu punya betul. power yang besar. Betul. Ya tidak mengelola anggaran satu. Betul. Tidak yang menandatangan satu ya Pak. Betul, Enggak mengesahkan, mengesahkan. Berarti kan agak Iya, masih mending kita tadi memiliki kewenangan untuk membahas legislasi itu sendiri, sehingga rampung undang-undang desa, undang-undang provinsi kepulauan itu rampung 100% di tangan DPD. 100% tangan DPD. Nah, itu jelas produknya DPD gitu. Berarti fungsi legislasinya mantap lah, gak jalan. Iya. Cuma fungsi budgeting yang tak ada gitu. Iya, budgeting serta pengesahan. Pengesahan gitu. Iya. Wah, jadi ada dua, cuma satu fungsi aja legislasi. Iya, memang itu legislasi dan pengawasan. Sudah di DPR ya, Bang. Iya, pengawasan dan evaluasi. Itu 3 itu fungsi legislasi, pengawasan undang-undang dan evaluasi. Misalnya kayak problem-problem yang terjadi, misalnya yang mungkin kan dapilnya Pak Ria itu kan di Kepri itu problem yang sering, contohnya Batam misalnya, dengan problem pendidikan yang masih kekurangannya. Sering mungkin Pak Ria mungkin sering membaca atau sering mendengar setiap PPDB selalu ada ribut-ribut lah Pak. Ataupun juga akhir-akhir ini kita juga mungkin kekerasan terhadap anak dan perempuan itu kan juga meningkat. Itu kan juga di bawah Komite 3 ya Pak ya. Itu sering dibahas atau dibawa juga nggak sih Pak? Maksudnya ke DPD gitu Pak. Iya, jadi sesuai dengan kemitraannya, seperti kita menangani pendidikan, dia bermitra dengan Menteri Pendidikan. Kalau kita menangani kesehatan, bermitra dengan Menteri Kesehatan. Dan kita berhadapan pada saat RDP atau pada saat pertemuan, itu kita berhadapan dengan Menteri. Dan pada saat itu memang segala permasalahan masing-masing di daerah para anggota DPD yang menyampaikan gitu. Bisa. Nah, tapi apalah efeknya gitu kan, hal itu kita sampaikan dan diproses. Nah, tapi kan gaungnya tidak akan terasa gitu sampai ke daerah. Lain halnya tadi seperti kita membangun apa di daerah, ada bendanya, ada barangnya nampak gitu, maka nampak. Nah, tapi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu.
ya seperti tadi misalnya PPDB itu kita bahas. Kita sampaikan Kita ke sampaikan Menteri Pendidikan langsung. Ke kementerian langsung. Dan itu juga diproses oleh mereka. Demikian juga masalah waktu masalah COVID gitu ya, kita berhadapan-hadapan dengan Menteri Kesehatan. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Tapi tadi segala satunya itu kan efeknya tidak begitu booming gitu. Tidak seperti halnya tadi seperti yang saya bilang, kita membangun sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan dana gitu. Ada kaitannya dengan dana. Dan kita sama sekali minim dari soal dana tadi. Karena ya, tapi hal positifnya DPD tidak ada satupun yang terlibat dengan KPK. Belum pernah kita mendengar. DPD itu kayaknya slow banget. Tapi seenggaknya kan begini. Tadi saya tangkap ya dari ceritanya Pak Arya. Berarti DPD ini bekerja dalam sunyi. Nah, bukan kenapa saya bilang bekerja dalam sunyi kan, kalau misalnya kalau ada budgeting nampak segala macam. Tapi kan ini kan misalnya ada problem diangkat. Dan misalnya Pak Arya ngambil misalnya problem tadi Pak Arya bilang pendidikan, lalu ngobrol dengan Menteri Pendidikan ngasih masukan bahwa terjadi daerahnya begini-begini terjadi gitu. Itu kan akan seenggak-enggaknya Menteri Pendidikan punya kebijakan nantinya, oh ini di Kepri ada begini, berarti di tempat lain juga ada begini. Mungkin ada satu hal yang bisa berubah kan nantinya. Itu kan. Makanya saya bilang, tapi nggak semua orang tahu kan itu kan. Yang Pak Arya bawa problem-problem dari Kepri ini dibawa Pak Arya dibicarakan dengan Menteri dan itu yang merubah nanti arah kebijakan Menteri. Kan nggak semua orang yang tahu. Tiba-tiba Menteri sudah mengeluarkan kebijakan ini. Tapi mereka nggak tahu kan rentetan. Di belakang ternyata sudah ada usulan-usulan dari DPD. Bahkan bilang nih, bekerja dalam sunyi ini. Termasuk tadi ya Bang, yang undang-undang kepulauan itu kan Kepri yang pelopornya kan Bang. Betul. Kita ketua waktu itu. Dan walaupun sekarang sudah berganti. Oh gitu. Saya dengar juga undang-undang kesehatan dulu juga murni dari DPD juga gitu ya. Iya. Kita yang jelas tapi itu membahas perubahan undang-undang. Termasuk juga undang-undang keolahragaan nasional. Kita juga membahas revisi undang-undang keolahragaan nasional. Dan banyak sebenarnya yang kita revisi, walaupun belum pada tahap pengesahan. Pengesahannya, Sebenarnya secara kerja banyak ya kerjanya ya. Cuma banyak. Kalau aturan kan tak nampak di publik. Kalau fisik ya nampak secara kasat mata gitu kan gitu. Nah, ini yang coba kita cerahkan ke masyarakat bahwa fungsi ini loh besar sebenarnya fungsinya, cuma memang tidak terlihat secara kasat mata kan gitu. Ya mungkin kalau dalam istilah entertainnya secara show-nya nggak nampak Bang. Iya, show-nya nggak nampak. Tapi kan dia ada orang-orang yang di belakang layar yang megang kamera atau yang apa. Tapi kan bukan orang yang di depan gitu kan. Jadi secara show dia nggak nampak. Sama yang kameramen belakang. Iya. Padahal mereka lebih bekerja keras dibandingkan kita yang di depan kan gitu. Ibaratnya kan DPD seperti itu. Dia merancang, dia mengusulkan, dia membawa masalah-masalah itu. Tapi kan ya mengetok lembaga sebelah kan, lembaga lain. Berarti seolah-olah ini lembaga sebelah lah yang ini atau menteri lah yang mengeluarkan kebijakan. Tapi kan itulah mungkin yang riwayat kebijakannya itu panjang kan proses itu sebelum menjadi sebuah kebijakan atau sebuah aturan kan ternyata kan DPD membawa itu dan itu yang nggak banyak diketahui oleh orang. Mungkin makanya itu dibilang apa sih banyak orang bertanya Bang kemarin ke kami memberikan ini. Fungsi DPD apa sih sebenarnya, sejauh mana sih fungsi DPD? Ternyata kan setelah Pak Arya jelasin, begitu. Tapi siapa tahu nanti berubah regulasinya Bang ya, ada punya fungsi budgeting, ada rencana mengusulkan nggak begitu? Biar benar-benar powerful juga gitu. Itu yang setiap periode selalu ada upaya kita mengamandemen undang-undang dan sampai saat ini belum berhasil gitu. Dan juga ini komitmen Ketua DPD RI juga kita pertanyakan karena sebelum mereka dilantik waktu itu mereka berkomitmen untuk melakukan perbaikan gitu, termasuk tadi mengusahakan anggaran untuk DPD itu seperti halnya dana konstituen atau dana pokir seperti halnya DPD gitu. Sehingga kita bisa lebih berperan di masyarakat begitu. Nah, tapi ya sekarang sudah di penghujung
masa jabatan kita ya ketua DPD pun belum bisa menghasilkan hal tersebut gitu. Iya, iya. Ya kita ya maklum juga karena memang itu tidaklah mudah karena berkaitan dengan lembaga kamar lainnya. sebelah gitu. Iya, Lain-lain. yang melahirkan yang tadi. bersisian Yang juga, melahirkan yang kita bersisian tadi. juga. Makanya saya Iya. bilang dari awal kan kayaknya DPD pun agak setengah hati, maksudnya mendorong DPD menjadi wakil-wakil orang-orang yang akan memimpin bangsa ini ke depan kan gitu. Kalau di Amerika kan senator atau DPD itu orang-orang yang akan menjadi calon ya Pak, calon presiden atau apapun gitu. Iya, benar-benar banyak kan benar-benar pemimpin ini real ya. pemimpin Amerika itu kan berasal sebelum dari menjadi senator ya. presiden senator dulu kan mereka. Iya. Mereka orang-orang yang punya powerful, punya kekuatan, punya kekuasaan gitu. Tapi kan kalau di sini kan katanya cuma satu aja legislasi, Pak. Iya. Ya, kita berharap nanti kalau terjadi perubahan kepemimpinan nanti ada perubahan regulasi. Iya, Berarti kita kan harapkan begitu. Karena itu tadi kalau dari partai pasti yang dibawanya benderanya kan gitu. Iya. Tapi kalau DPD ya berbeda masyarakat. kan. Mereka gitu. punya imagine atau punya apa sih yang harus dilakukan untuk bangsa ini. Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari legitimasinya DPD ini lebih legitimate gitu. Karena apa yang dipilih dirinya gitu. Betul. Kalaupun masyarakat memilih adalah memilih orang yang dia pilih. Nah, kalau partai kan itu bisa kumpulan beberapa anggota dewan ya. Yang bisa juga diambil partai suara terbanyak, bahkan suara partai. Iya, suara partai betul. Belum tentu orang yang ada yang coblos dipilih, ada yang coblos partainya aja kan gitu. Masyarakat milihnya ini, tapi karena dia di partai sama jadi iya, itu makanya. Atau masyarakat memilih ini karena ada orang yang lain di belakang dia. Betul, betul. Ada juga yang nggak milih calegnya, pilih partainya aja kan. Iya, bisa. Nanti digabung. Iya, nanti digabung dan partai. Jadi nggak real sebenarnya, gitu. Bang. Iya. Nah, kalau DPD adalah orangnya. Personal. Baik. Saya kira udah terang benerang ya soal banget. Jadi hampir DPD ini. Tercerahkan jadi. Iya. Tapi memang rumit juga ya Bang, kalaupun mengubah perannya DPD akan berhubungan dengan lembaga sebelah, banyak aturan juga yang harus diubah, undang-undang juga yang harus diubah. Tapi semakin power, kalau ada 4 dari DPD, 4 dari DPR, bekerja sama kan itu sebuah kekuatan luar biasa. Apalagi kalau fungsinya ditambah tadi kan, wah. Tapi kita harapkan nantinya ke depan mungkin DPD dan DPR RI yang mewakili Batam juga, mewakili Kepri bisa bekerja sama. Betul. Itu juga dipertanyakan masyarakat. Apa sih yang dilakukan teman-teman DPR RI juga? Mungkin di satu sesi nanti kita akan undang juga mereka gitu ya. Yuk. Ya. Sesi pertama? Clear ya? Setelah ini kita rehat sebentar. Baik. Dari lantai 3 Gedung Geraha Pena, kantor Batam Pos, kita lanjutkan bincang-bincang, cakap-cakap ya? Cakap-cakap kita dengan Pak Ria Saptarika, anggota DPD RI dari Dapil Kepri. Tadi kita sudah melihat secara luas ya Bang. Ya, tadi kita udah bicara soal peran dari DPD itu sendiri gitu loh. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit, kenapa sih Pak Ria memilih maju lagi nih gitu loh. Kenapa nggak pilih DPR RI lagi atau mungkin masuk ke partai biar lebih atau juga Kota Batam juga kekosongan pemimpinan nih. Atau ada rencana lagi nanti maju kan gitu. Ya, coba tahu kan kami kalau dipimpin oleh Pak Ria mungkin masih banyak warga yang senang kayaknya di Batam. Kenapa sih Pak milih itu sih? Iya, kalau kenapa saya ke DPD tidak ke DPR? Nah, yang jelas kalau DPR itu kan atas nama partai ya, sehingga pemilih saya yang selama ini bebas tanpa partai itu tentu akan mengerucut gitu dengan saya berpartai. Misalnya saja sebutlah Golkar misalnya, karena artinya PDIP, P3, PAN, PKS tidak mungkin memilih saya karena saya berada pada Golkar. Nah, sehingga itu menurut saya
saya belum berani. Nah, di samping kursi kita ini cuma ada 4. 4 itu seakan-akan sudah ada penghuninya semua. Iya, betul. Sudah ada couplingnya. Iya, sudah ada couplingnya. PDIP sudah ada, nampaknya susah digeser. PAN sudah ada, nampaknya susah digeser. Mantan menteri Nasdem pula, kan? juga, ya mantan menteri. Nasdem ada Paknya di sana, orang tua kita, susah juga digeser. Nah, begitu juga Golkar gitu ya. Nah, sementara yang menghendaki kursi ini banyak sekali. Nah, saya merasa kurang pede gitu untuk maju di sana. Nah, sehingga yang berpeluang artinya apa? Saya bisa masih berkontribusi nanti kalau sudah duduk misalnya di DPD dibandingkan tidak sama sekali. Nah, maka DPD lah yang saya pilih gitu. Tapi tentu dengan segala macam kekurangannya, DPD kurang powerful dibandingkan dengan DPR, ya sesuatu yang kita tidak bisa hindari juga gitu. Akhirnya ya kita memilih DPD. Lalu kemudian pertanyaannya kenapa tidak di pilkada gitu ya? Iya. Tapi atau ada niat lagi nih kalau ada yang Minang nanti? Ya itu tadi berdasarkan pengalaman saya yang lalu, saya pernah mundur dari DPD hanya untuk mengikuti pilkada. Dan waktu itu saya kalah gitu. Dan setelah itu terlihat masyarakat kecewa. Apalagi saya sedang di DPD dan baru setahun di DPD. Akhirnya saya mundur. Nah, kemunduran saya itu akhirnya menjadi kekecewaan masyarakat. Nah, sekarang sebenarnya tidak usah saya jelaskan secara detail. Ada tawaran dari kedua pasang calon saat ini gitu untuk saya wakil gitu. Siapa itu ya? boleh tebak nggak, Pak? Boleh tebak nggak nih, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Pasti terlalu dini. Nah, tapi tadi bagi saya itu bukanlah tawaran yang terlalu menarik gitu, karena saya masih harus menjawab tadi kalau saya memilih kan artinya saya harus mundur kedua kali gitu. Kalau mundur kedua kali lalu gagal lagi. Nah, ini tentu menjadi kekecewaan yang luar biasa lagi. Tapi kayaknya calon yang satu itu agak besar juga kansnya itu, Pak. Kalau saya lihat ya, kansnya besar. Tapi terlalu dini dong bahasnya itu. Nanti kita ada segmennya. Nanti kayaknya kita punya segmennya ini satu lagi nih. Iya. Nah, tapi sebenarnya gini, kita sedikit ya Bang Mot, Pak Faria juga maaf. Sebenarnya kalaupun saya pun juga mendengar banyak bercerita dengan banyak orang. Kami kan jurnalis ketemu banyak orang, bercerita banyak orang. Banyak juga sih yang masih maksudnya pengen Pak Ria juga balik lagi ke pilkada itu banyak. Suara-suara seperti itu mungkin banyak. Tapi kan balik lagi kan ya Pak ya. Balik lagi ke suara dan perpolitikan juga di daerah itu kan berbeda dengan DPD. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat nanti lah ya. Nah, Ju, memang di periode pencalonan lagi ya maju Pak Ria ini memang sekarang juga muncul sosok yang lama tapi yang terkenal. Ini memang juga agak ketat ya persaingan. Persaingan ketat. Ada orang-orang baru tapi backgroundnya juga kuat. Nah, dia bukan orang-orang yang yang iseng-iseng coba ya, bukan. Dia sudah prepare juga, orang-orang baru juga prepare. Orang tua kita ada juga Pak Ismet. Itu tidak bisa juga dipandang sebelah mata itu ya Bang ya. Dari Duta Mas juga ada satu. Ada sekali ya anaknya Pak Suryo kan. Dan dari anggota DPRD Kepri juga ada satu. Mantan Kajati. Mantan Kajati Kepri juga ada. Punya background kuat. Kuat. Nah, itu tadi di tengah persaingan ketat, ada pula sedikit bisa dikatakan fitnah ya gitu ya. Yang menerpa Pak Ria nih yang di belakang ya ketika berkegiatan dalam kapasitas sebagai anggota DPD ternyata diendus atau diduga oleh teman-teman Panwascam di sana sebagai
sebuah kegiatan yang money politik gitu loh. Iya. Nah mungkin Pak Arya bisa menjelaskan lebih detail lah Iya. ihwal Dan kejadian boleh ini. sampaikan bahwa mungkin katanya itu reses ya Pak ya? Ya, Ya, seperti dijelaskan. halnya Reses dan reses. itu dicatatkan, Iya. dicatatkan di DPD RI ya kan? Ya, Kan MPR. setiap turun itu kan tiap misalnya anggota DPD RI DPD turun itu mau reses apa kan dicatatkan kan Pak? Iya. Itu kan berarti itu dicatatkan Pak. Ya, Iya. mungkin bisa Boleh jelasin maksudnya. jelaskan Bisa sedikit jelasin, gitu. Pak. Mungkin dari awal lah Bang, mungkin ihwalnya gitu loh. Iya. Ya, jadi kegiatan itu adalah kegiatan dari MPR, di mana bukan setahu kita ya, bahwa DPD itu otomatis adalah anggota MPR. Ya. Nah, di mana MPR itu punya kegiatan per periodik, misalnya berapa bulan sekali. Pada masa sekarang inilah terjadi sebuah asmada namanya, aspirasi masyarakat daerah dan sekaligus SOS MPR. SOS MPR itu adalah sosialisasi MPR tentang 4 pilar kebangsaan. Ya. Dan itu menjadi 2 acara, asmada 1, SOS MPR 1, tapi dalam satu paket gitu. Nah, terkait hal itu kami seluruh anggota DPD di Indonesia termasuk 4 di Batam melakukan 2 hal itu, melakukan asmada dan melakukan SOS MPR, dan waktu dan tanggalnya pun bersamaan. Segala sesuatunya itu juga ada juklak dan juknisnya, di mana di dalamnya penentuan tanggal, penentuan waktu dan tempat itu sudah ditentukan sedemikian rupa sesuai tanggal tersebut. Dan bahkan tadi ada amanah yang kita harus keluarkan, yaitu berupa dana tim pakar, dana panitia, dana transportasi peserta, ya, dan bahkan dana tempat, dana konsumsi, itu semuanya ada. Ya. Nah, terkait itu semua adalah tidak amanah, saya kira, kalau kita tidak menyerahkan dana transportasi tersebut. Dana transportasi tersebut diamanahkan untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi kunci masalahnya bagi Panwaslu ya, saat mereka mendapati kita memberikan itu, padahal itu secara terbuka. Secara terbuka kita berikan, yang artinya tidak ditutup-tutupi, memang itu harus dilaporkan. Bahkan kami sendiri memfoto. Setiap untuk pelaporan. Iya, kami sendiri memfoto, dan pada saat mereka menerima uang itu kita foto, walaupun tidak 100% ya, hanya beberapa sampling saja. Nah, itu. Jadi bukan kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan, bahkan itu transparan gitu. Mohon izin sebentar. Oh iya. Saya kering. Ya, jadi itu semua kita sampaikan dan difoto oleh kita, dan ternampak juga di berita-berita yang dimuat itu orang memfoto orang sedang memfoto gitu. Yeah. Dan itu dilaporkan ke MPR ya. Dilaporkan ke MPR bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan yang tadi ya Pak ya. Yang dua. Berarti bukan sesuatu yang kayak sembunyi-sembunyi, yang sesuatu yang tidak, maksudnya yang tidak jelas itu. Ini jelas, itu ada pemberitahuan, ada kegiatan di foto, ada tanggung jawabnya, ada amanah yang harus diberikan, dan ada laporan di akhir. Di akhirnya nanti malah berapa uang yang kita keluarkan itu kita kwitansiin, kita serahkan laporan itu ke MPR sebagai bentuk pertanggungjawaban menggunakan uang negara ya Pak ya. Berikut dengan bukti-buktinya gitu ya, foto-foto tadi. Walaupun tentu tidak 100%, paling misalnya sampling tadi. Iya. Dan ada kan anggota Panwascam gitu loh, dan abang tahu ketika mereka datang kan gitu. Iya. Dan pada saat saya datang ke acara, sebelum saya masuk, saya bertemu dengan Panwascam beberapa orang
yang berdiri, dan saya pun menyalami mereka semua. Karena saya tidak ada kaitan dengan mereka, menurut hemat saya masuk saja. Sebagai anggota DPD, Sebagai maksudnya anggota bukan DPD. sebagai Bukan dalam kampanye rangka ya, kampanye waktu itu. ya. Iya. Tidak. Dan setelah itu, dan acara berlangsung. Dan setelah acara berlangsung, rupanya ada salah seorang mereka yang masuk. Dan saya pun tidak tahu yang mana mereka, dan acara kami berlangsung saja, begitu saja. Kita beracara dan lain-lain sebagainya, ada pemateri kita juga, kebetulan pematerinya Pak Ibu Dr. Indra Stuti, Indra Stuti, ya. Istrinya Pak Imam Bahroni. Oh. Nah, dia doktor dan dia pemateri. Dan kegiatan itu berlangsung sampai akhirnya tanya jawab. Tanya jawab, kemudian setelah selesai barulah orang yang pulang itu berhadapan dengan panitia untuk mengambil uang transportasi tadi. Dan saya pun tidak menyentuh uang, tidak tahu proses. Artinya saya tidak melihat, saya tidak memberikan uangnya saat itu. Kalau saya dengar, panitianya gitu ya, kalau saya dengar tadi dari beberapa media, katanya saya membawa uang setumpuk mengasihkan ke anak saya, lalu anak saya membagikan. Tidak sama sekali. Ada panitia yang memberikan uang itu, dan saya pun tidak tahu, artinya tidak memplototi. Saya di podium acara, dan sementara juga anak saya tidak membagikan uang itu. Nah, kecuali mungkin saya dengar ada kredit, lalu diambil salah satu amplop, lalu dia bagikan sehingga memecah kredit. Karena ada yang menunggu antrian ya? Iya, antriannya padat gitu, sehingga nah itu pun 1 atau 2 amplop saja gitu, dan itu juga amplop yang sama dengan bukanlah yang berbeda ya, berarti sesuatu yang balik lagi Pak, sesuatu tadi kan kita bercerita di awal bahwa saat reses atau saat kunjungan, saat bikin acara, dan itu sudah ada beberapa item-item dan memang ditanggung secara SOP-nya memang ada gitu. Mungkin kalau pasang tenda ada biaya tenda ya Pak ya. Ada panitia atau ada orang IO yang kita kerjakan, ada biaya IO-nya yang kita kerjakan. Lalu ada uang transport ya. Itu pun juga ada aturannya Pak, besarannya berapa kan itu diaturan secara aturan kan Pak berarti. Berarti tidak seperti yang maksudnya seperti dengan gambar atau video-video pendek yang cuma beredar cuma beberapa menit tapi tidak intinya enggak menjelaskan, terlalu dinarasikan dengan hal-hal yang tidak gitu seperti ya. itu. Gitu. Jadi menurut saya berita money politik itu sungguh menyesatkan dan karena tidak itu tepat. Kegiatan reses gitu ya. Karena itu kegiatan aspirasi masyarakat yang diatur oleh MPR, yang ada pedomannya, dan kemudian pedomannya itu menyatakan bahwa kita perlu memberi uang transport kepada para hadirin. Dan itulah yang kita berikan. Dan amplop saya pun ada stempel anggota DPD, bukan calon anggota. Dan berarti menjelaskan memang untuk memang kegiatan anggota DPD. Iya, betul. Dan tidak ada misalnya di amplop saya ada kartu nama saya, tidak ada. Kalau saya berkampanye tentu saya masukkan tuh. Iya. Benar. Tidak ada nomor berapapun, urutan berapa dia nggak ada di sana kan. Memang cuman anggota DPD saja di sana. Memang tapi di video-video dan foto yang beredar, ada spanduk di rumah itu yang ada tulisannya coblos senyumnya gitu kan. Nah, itu baru dipasang atau memang sudah lama? Jadi saya jelaskan itu. Jadi rumah di mana kita beracara itu adalah rumah ayah staf saya, ayahnya staf saya. Ayahnya staf saya itu merupakan pendukung saya juga. Nah, sehingga dia memasang spanduk saya dan anak saya di depan itu juga, di depan warungnya. Tidak di dalam. Kegiatannya kemarin di dalam. Kegiatannya di dalam. Dan di dalam ada spanduk resmi kita. Kita berlatar belakangkan spanduk resmi kita. Dan tidak ada di dalam itu pun atribut kita. Ada itu di luar. Di luar bahkan pertama kali saya jumpa Panwaslu, dan Panwaslu berdiri di spanduk itu. Nah, tapi begitu kita masuk ke dalam tidak ada apa-apa, satu pun tidak ada
spanduk Iya, atau inisial partai dan Panwaslu nggak lain-lain. masuk ke dalam, Pak, nggak ngelihat ke dalam kondisi. Iya, padahal mereka masuk, salah seorang mereka masuk karena staf saya mendapati mereka memvideokan. Dan nah mungkin di situ juga nah jadi ada persepsi yang salah di mana staf saya merasa karena ini rumah pribadinya tidak baik kalau ada orang-orang yang masuk yang sementara tidak diundang gitu. Nah maka dia mengusir artinya suruh keluar gitu. Menyuruh keluar di acara itu gitu. Karena tidak diundang ya. Karena tidak diundang dan karena ini rumah pribadinya. Nah, bukan gedung umum di tempat lain yang bebas siapa saja gitu. Ya mungkin itulah muncul persepsi bahwa seolah-olah mereka diusir. Nah gitu. ya mungkin itu yang gitu. dianggap mereka diusir. Nah padahal itu karena ini rumah gue kok gitu. Ini rumah gue. Dan di dalam kegiatan itu juga tidak ada embel-embel menyuruh memilih gitu ya. Iya tidak ada. Tadi balik ke spanduk tadi itu udah dipasang pada saat kegiatan berbulan-bulan sebelumnya. Oh, artinya tidak dipasang ketika mau berkegiatan. Tidak, sama sekali tidak. Oh, baik, ini penting ini karena kan beredar itu kan oke lah ini reses tapi itu ada spanduknya. Ternyata udah lama itu spanduknya. Video kan, sepotong itu kadang-kadang mengalahkan akal sehat sebenarnya. Logika atau fakta-fakta yang terjadi. Makanya kita mencoba mencerahkan gitu loh kan. Jangan sampai maksudnya kegiatan yang bukan kampanye tapi dinarasikan dengan kampanye. Jadi seolah kesannya money politik padahal sebenarnya itu dana reses yang memang berhak masyarakat untuk mendapatkan itu. Justru kalau nggak diserahkan bisa jadi temuan malah kan. Temuan. Ya. Dan saya nyatakan benar bahwa saya tidak berkampanye. Anak saya pun tidak berkampanye. Kalau kampanye kan jelas Bapak Ibu nanti tanggal sekian coblos kami ya gitu. Atau jangan lupa dengan kami gitu pada tanggal sekian. Itu tidak ada sama sekali kita membahas itu. Nah, kebetulan juga perlu saya tambahkan, orang yang kita undang itu orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Walaupun bukan saya yang undang, saya suruh staf-staf mengundang orang-orang yang dekat dengan kita. Bukan orang-orang luar yang tidak kenal gitu. Sehingga sehingga kita perlu berkampanye gitu. Iya betul. Kita tidak perlu orang-orang yang sudah mengenal Pak Ria gitu sudah selama mengenal ini kita gitu. Sehingga tidak perlu berkampanye lagi saya kira. Ya, kami ketika mendengar itu juga sedikit terkejut karena di setiap pemilihan ya, udah 2 periode di DPD ya Bang, 2 periode DPD, selalu apa yang nomor 1 tuh, suaranya jauh sekali dengan kemarin kan calon-calon lainnya. Dan selalu dengan kami menilai ya, kami Batang Pos sendiri menilai bahwa Pak Arya itu ya balik lagi, maksudnya bukan calon yang ini ya, yang kemana-mana, yang balihonya ada di seluruh Batam atau di seluruh Kepri, bukan seperti itu. Juga bukan yang apa ya, yang nampak, maksudnya bukan dari orang-orang borjuis gitu ya. Dari dulu ya sesederhana ini yang kita tampak kan. Gitu. Nah sekarang pun juga walau-alam ya kita tidak tahu gimana hasilnya nanti. Sekarang pun kalau dicari spanduk saya mungkin sangat minim gitu dibandingkan calon-calon anggota DPD lainnya begitu banyak. Nah ini menunjukkan bahwa saya tidak begitu mengedepankan money politik yang sebenarnya untuk membiayai kampanye atau money politik dalam arti negatif. Artinya itu tidak saya gunakan gitu. Iya. Jadi sungguh tidak tepat. Nah, jadi saya berharap saya juga mengapresiasi keberanian Panwaslu mengangkat ini. Artinya mereka saya harap tidak tebang pilih gitu ya. Karena berani mengangkat masalah saya. Nah, cuma setelah saya jelaskan seperti ini mestinya mereka menerima gitu. Mestinya mereka menerima dan kemudian kita clearkan masalah ini. Sejauh ini belum ada pemanggilan belum ada pemanggilan. Ya saya menunggu juga. Saya menunggu
Karena perlu dijelaskan juga ke mereka Betul, gitu loh. betul, Iya betul. betul. Biar jelas duduk perkaranya. Biar tidak juga Biar bias ya. Iya, dari konteks nanti yang ada. keluar berbagai statement ternyata setelah di cross check itu dana reses kan. Yang memang harus diserahkan ke publik Iya. kan gitu. Oke. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Arya sudah bercakap-cakap dengan kami. Gitu. Karena di cakap-cakapnya Batang Pos tidak Hmm. hanya bercakap-cakap soal fungsinya DPD juga, tapi juga bercakap-cakap Meng-clearkan soal berbagai meng-clearkan persoalan. problem Iya, yang betul. kemarin sempat membelit variabel. Betul. Nah, kami berharap benar-benar clear dan tuntas ya Pak. Amin, Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai bahwa ini tidak menjadi ada fitnah gitu fitnah, ya. Tapi ada indikasi nggak Pak Arya ini disebarkan sebegitu masifnya? Oh ya, jadi kemarin saya bertanya ke staf saya, coba tanyakan ke Panwaslu. Mereka bilang katanya Panwaslu tidak sama sekali menyebar video itu. Bahkan video itu ya katanya disebarkan oleh pihak lain gitu. Nah, padahal di acara itu tidak ada pihak lain kecuali Panwaslu gitu. Iya. Jadi julid saya Bang, siapa pihak lain ini? Sama kayak julidnya tadi, siapa yang minang Pak Arya di Tapi mudah-mudahan ini bukan bagian dari upaya ini ya, karena Pak Arya dalam pemilihan 2 kali periode itu suara yang tertinggi. Ini Iya. kayak harus didegerus ini. Saya khawatir 50.000 begitu tergerus juga. enak juga nih. Aduh. Tapi mudah-mudahan kita berharap problem ini selesai, Iya, semua pihak mungkin bisa menerima. tapi Bapak kalau misalnya misalnya untuk dipanggil untuk mengklirkan kita siap ya. Oh ya, Pak, kita siap. bahkan saya menunggu-nunggu karena saya tidak ingin ini berlarut-larut gitu. Iya, Saya betul. menunggu-nunggu agar setelah saya jelaskan harusnya clear gitu, harusnya bisa menerima. Karena lagi-lagi ini bukan money politik, ini adalah program kerja dari MPR RI yang betul. ada pedomannya. Dan semua anggota MPR RI melakukan Semua, itu. Dan karena itu semua. merupakan SOP-nya ya, Betul, Bang. Ya, semua betul. anggota Berarti DPD. empat-empatnya yang di Batam, Iya. maksudnya di Kepri melakukan Iya, itu cuma semua. mungkin tak tercapture yang lain. Nah, pada saat kemarin ada konferensi pers di Iya. kantor DPD, Iya. pada saat itu Richard Pasaribu sedang melakukan hal yang sama di lantai 2. Ya. Saya juga sampaikan kepada teman-teman yang hadir. Pada saat ini Pak Richard Pasaribu sedang melakukan hal yang sama, reses yang sama di lantai 2. Saya katakan, nah artinya seluruh anggota DPR RI, DPD RI di Indonesia melakukan hal yang sama. Ya, karena memang Bukan- itu yang harus tugas itu ya, Betul, Bang, ya. tugas Iya. negara, Betul, tugas betul. dari MPR RI gitu. Semoga clean Coba dan clear ya juga ya. Ya. Tapi ini jelas Tugas banget. negara dipelintir jelas. jadi money politik bahaya juga. Apa itu ya? Tapi Betul. Inilah perlunya cross cek. Ya. Cakap-cakap Batam Mas, cross checknya. cross check. Ya, kita dalam menjalankan prinsip jurnalisme juga itu menjadi Penting. ukuran penting gitu loh. Ya, Dan itu juga perintah agama ya, tabayun ya. Ya, betul. secara etika jurnalistik juga dijelaskan Iya. Bang, bahwa tidak bisa satu pihak saja. Dan Betul. pihak itu semua yang dituduh atau semua yang disebut Iya. harus berbicara di sana. Iya. Dan diberikan kesempatan yang sama. Baik. Iya. Dan kita memberikan kesempatan untuk Pak Arya menjelaskan dan ini kembali ke masyarakat. Tapi dari cerita Pak Arya itu sudah jelas dan clear banget bagaimana proses runutan mulai Betul. dari awal bahwa kegiatan itu bagaimana dan itu bukan Betul. tidak ada. Dan saya kira Pak Arya juga terbuka ya, siapa aja mau nanya ke dia, Silakan. Iya, mungkin bisa iya. kontak Pak Arya juga langsung kan Bisa, gitu. bisa. Silakan. Silakan, Bang. Baik, saya kira cakap-cakap di edisi perdana ya ini ya. Perdana. Perdana. Edisi cakap-cakap perdana Batam Pos kali ini dengan menghadirkan Pak Arya, anggota DPD RI. Cukup sekian, kita berjumpa kembali di cakap-cakap berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersama Batam Pos, baik membaca media cetaknya maupun di online-nya, medsosnya, semua sekarang serba ada gitu loh. Ya Ju ya. Saya kira cukup segini. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Ya. banyak Pak Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sampai jumpa di edisi cakap-cakap berikutnya hanya di Batam Pos. Cakap-cakap Salam Batam Pos? Redaksi. Cakap-cakap apa? Cakap-cakap. Oh, cakap-cakap gitu ya. Harus gini ya.